لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
ولله الحمد. Disampaikan kepada seluruh jemaah masjid sekitar Masjid Tuan Guru di Kulum, sekitar 10 menit lagi akan dimulai perayaan Idul Adha. Oleh karena itu, mari kita bersegera melangkahkan kaki kita menuju lapangan Masjid Tuan Guru. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Disampaikan kepada seluruh masyarakat atau jamaah Masjid Tuan Guru di Kulum agar mensegerakan langkah kakinya ke lapangan Masjid Tuan Guru di Kulum, karena perayaan Idul Adha 5 menit lagi kita akan laksanakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami himbau kepada jemaah dan masyarakat yang sudah ada di lapangan Masjid Tuan Guru agar segiranya mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh masyarakat Sero yang ada di sekitar Masjid Tuan Guru Bengkulu agar segera melangkahkan kakinya menuju lapangan Masjid Tuan Guru Bengkulu karena perayaan salat Idul Adha akan segera dimulai. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Tuan Guru, sekitar 2 menit lagi kita akan melaksanakan perayaan salat Idul Adha. Yang masih ada di jalan, mohon segera melangkahkan kakinya menuju lapangan Masjid Tuan Guru. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Tuan Guru Bikulum Serok yang masih ada di jalan agar segera melangkahkan kakinya menuju lapangan Masjid Tuan Guru Bikulum karena perayaan Idul Adha akan segera kita mulai. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, mohon sabar sedikit Di, masih banyak yang sebentar berjalan ke sini. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha Pengaturan shaf masih bisa di samping sini, di samping sebelah kanan kami, untuk mengisi shaf yang masih kosong yang ada di depan. الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami himbau kepada masyarakat Masjid Tuan Guru Bikulum yang masih ada dalam perjalanan agar segera melangkahkan kakinya karena perayaan salat Idul Adha akan segera kita mulai.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه وصلى الله عليه وعلى اخوانه وسلم تسليما كثيرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pagi ini kita berkumpul di sini pada detik-detik penuh makna saat desahan nafas dan detak jantung menyatu pada takbir, tahlil dan tahmid. Pagi ini kita berkumpul di sini menggenapkan suka, memadukan jiwa, menyambung asa atas perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam tercinta. Semoga cerminan takwa menjadi muara atas semua juang dan usaha kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari raya Idul Adha kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama menyatakan dan merayakan hari kemenangan dengan takbir dan melaksanakan sholat sunnah di hari raya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan salat Idul Adha 1445 Hijriah, izinkan kami untuk menghimbau kepada para jamaah yang masih ada di sekitar masjid agar menyegerakan langkahnya menuju masjid, dan sekiranya yang sudah ada di sekitar lapangan masjid agar mengisi saf yang masih kosong di depan. Penyampaian pertama, sebelum kita melaksanakan salat, kembali kami mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan salat Id, yaitu yang pertama adalah salat Id dikerjakan sebelum khutbah. Salat Id dikerjakan tanpa didahului dengan azan dan iqamah. Kemudian salat Id dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jumlah takbir pada rakaat pertama adalah 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua adalah 5 kali selain takbir ketika bangkit dari sujud. Dan takbir-takbir tersebut dilakukan sebelum membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram,
dan sebelum takbir 7 kali pada rakaat pertama. Di antara setiap takbir dianjurkan untuk membaca tahmid, pujian-pujian, zikir dan doa. Di antara zikir yang dapat dibaca adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk gerakan dan bacaan salat lainnya seperti ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain dilakukan seperti gerakan dan bacaan salat pada umumnya. Setelah salat kita disunnahkan untuk mendengarkan khutbah. Penyampaian kedua sebagai laporan kegiatan penyembelihan panitia Idul Adha Masjid Tuan Guru di Kulung, yaitu jumlah ekor sapi yang akan dikurbankan sebanyak 5 ekor sapi dan jumlah ekor kambing sebanyak 1 ekor. Penyampaian ketiga, insya Allah yang akan menjadi imam dan khatib pada salat Idul Adha 1445 Hijriah kali ini adalah imam kita, yaitu Al-Ustaz Khalid Hamzah AMD, dan khatib yaitu Al-Ustaz Irfan Mas'ud SE. Beliau adalah dai atau muballigh Wahdah Islamiyah Makassar. Demikian penyampaian dari kami. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha kepada imam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diluruskan dan dirapatkan saf. Kita isi saf yang masih kosong.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا
جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sungguh diliputi berkah dan limpah, rahmat, nikmat yang tak dapat kita hitung. Salah satu di antaranya adalah nikmat kehidupan kembali dalam keadaan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kembali dan mengawali hari kita ini dengan bersujud dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam balutan rasa aman dan berkecukupan, tanpa teror dan tanpa ancaman jiwa-jiwa kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar hingga tak terhingga lagi tak terungkap syukur kita ungkapkan bersanding pujian tak terbatas kepada Sang Penguasa alam semesta, Sang Pengatur kehidupan dengan semua hikmah di baliknya yang seringkali tidak dapat kita jangkau. Jemaah yang berbahagia, maka segala puji tertinggi dan termulia hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Segenap syukur, segenap ungkapan syukur tak terbatas ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha akan selalu mengajak kita kembali mengenang dan tertegun pada salah satu sosok manusia yang paling mulia yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam, sang kekasih Allah tabaraka wa taala, ayahanda para nabi dan para rasul. Beliau adalah salah satu sosok manusia yang nilai dan kadar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala setara dengan satu umat. Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim itu sendiri adalah sebuah umat yang tunduk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tegak lurus di atas jalan tauhid dan tidak pernah menjadi manusia yang melakukan kesyirikan. Kisah kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah dimulai sejak beliau masih muda. Kita tahu jemaah sekalian yang sama berbahagia, beberapa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah kita dengarkan hampir setiap tahun, di mana yang pertama, di masa muda beliau menolak sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menghancurkan patung-patung yang dibuat pada saat itu, dan beliau siap menerima konsekuensi sampai-sampai beliau dihukum oleh raja yang zalim pada saat itu, yaitu Namrud laknatullah, dengan jalan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua bersepakat untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jalan membakar beliau dengan hidup-hidup di atas kuali yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menolong beliau. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan melaknat dan serta menjadikan orang-orang yang ingin membunuhnya pada saat itu sebagai orang-orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah Ibrahim sebagai satu orang namun seperti satu umat. Yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-70. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarun. Dan mereka ingin menghancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun kami justru menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling merugi. Kemudian
jemaah sekalian yang berbahagia, setelah beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembakaran hidup-hidup, maka beliau memutuskan untuk berhijrah, meninggalkan kampung halaman beliau yang ada di Irak menuju ke Mesir, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mekkah. Setelah itu, jemaah sekalian yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke Palestina, dan disinilah beliau berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan dengan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah dariku keturunan-keturunan yang soleh. Maka Allah mewujudkan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melahirkannya anak yang kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu, jemaah sekalian yang sama berbahagia, beliau diperintahkan lagi untuk membawa keluarga kecilnya ke kota Mekkah. Maka kita bisa simpulkan, jemaah yang sama berbahagia, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dari dulu sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhijrah, yang diperintahkan berhijrah dari kota Palestina pindah ke kota Mekkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jalinan kasih, jalinan kisah antara tanah suci Mekkah dan tanah suci Al-Quds di Palestina adalah jalinan kisah cinta yang telah lama dijalin oleh bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang bahkan telah terjalin jauh sebelum dua tanah suci itu dirajut kembali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kaum muslimin, para penempuh jalan tauhid yang sejati, sampai kapanpun saat kita berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, kita takkan dapat melepaskan diri dari dua bumi suci para ahli tauhid sepanjang masa, yaitu bumi Mekkah dan bumi Palestina. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengukuhkan identitas tauhidnya kepada bumi, ya dua bumi suci tersebut. Sejak semula Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengukir prasasti sejarah, bahkan dua belahan bumi suci itu adalah hak milik para tauhid, para penjunjung tauhid, para ahli tauhid, tanpa melihat ras dan garis keturunannya. Bahwa siapapun engkau, bangsa Arab atau non-Arab, berdarah Asia atau berdarah Afrika, berbahasa Arab atau berbahasa Melayu, jika engkau hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau membawa misi tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, maka engkau berhak, bahkan berkewajiban menjaga kedua tanah suci tersebut, karena bumi Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun pejuang-pejuang tauhid hingga akhir masa. Karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita sebagai kaum muslimin menjadi paham bahwa yang pertama, bangsa atau kaum Yahudi yang selalu membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang diutus kepada mereka, sama sekali tidak pantas mengklaim bumi Palestina. Kedua, bangsa Yahudi atau kaum Yahudi yang sejak dahulu selalu membantah perintah nabinya, Nabi Musa alaihissalam, untuk masuk ke bumi Palestina, yang kakek moyangnya bahkan berusaha membunuh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak pernah layak mengklaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Yang ketiga, entitas atau kaum Yahudi adalah pembunuh para nabi dan rasul itu, yang hingga hari ini melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap kaum muslimin di Gaza dan di Rafah. Sebenarnya tidak kenal malu dengan mengobral klaim terhadap tanah suci Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang berbahagia, dari jejak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, maka kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang tauladan yang dilakukan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tauladan yang pertama adalah dalam jejak kisah cinta yang panjang tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai sebuah keluarga. Saya ulangi, betapa pentingnya nilai-nilai sebuah keluarga. Betapa berharganya simpul kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan seterusnya. Keluarga tidak sekedar sebuah simpul ikatan sosial, tapi keluarga adalah jejak penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarak yang jauh membentang antara Al-Quds dan bumi Makkah tak menghalangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk merawat keutuhan keluarganya, baik bersama Sarah, ibunda dari Nabi Ishak alaihissalam di Palestina, dan begitu pula dengan Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam di bumi Makkah. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam dengan segala keterbatasan yang ada pada zaman itu berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan perhatian kepada keluarganya, keluarga kecilnya yang terpisah jauh di antara kota suci Al-Quds dan di kota Mekah. Dalam perjuangan membangun keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan kita apa sebenarnya orientasi utama membangun keluarga. Apa sebenarnya tujuan utama kita untuk membangun sebuah keluarga. Bahkan harta dan materi dibutuhkan karena kita sudah terlanjur ditakdirkan hidup di dunia ini. Tetapi bagi seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang sejati, membangun sebuah keluarga adalah jalan ibadah dan penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam situasi sesempit apapun harta dan materi kita, hidup ini harus tetap dinikmati dalam ibadah, dalam rajut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan menuju kebahagiaan yang sejati di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan jemaah sekalian yang sama berbahagia, pada puncaknya ketika seorang Nabi Ibrahim alaihissalam pada anak keturunannya, bukan tentang akan apa, bahkan pada puncak-puncaknya kekhawatiran seorang Nabi Ibrahim alaihissalam pada keturunannya bukan tentang akan makan apa mereka nanti, bukan tentang akan kerja apa mereka nanti, bukan tentang akan tinggal di mana mereka nanti, akan tinggal di mana mereka nanti, dan kekhawatiran semacam itu. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ingin memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang mukmin, meninggal dalam keadaan muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya Nabi Ibrahim alaihissalam pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 132. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang sama berbahagia, teladan yang kedua kepada Nabi Ibrahim dan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah Azza wa Jal, itu telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana derajat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Bukan barang murahan yang dapat diraih dan digenggam oleh siapa saja. Akan banyak ujian yang terangkai sepanjang atau di perjalanan yang mencari tauhid tersebut. Menjauh dari kampung halamannya, kemudian bertahun-tahun bersabar menanti kehadiran. Ini adalah bentuk-bentuk ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijauhkan dari kampung halamannya, bertahun-tahun bersabar menanti kehadiran anaknya, sang buah hati. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai 80 tahun. Kemudian harus meninggalkan istri dan bayi kecilnya. Begitu dilahirkan, yang sudah lama dinanti-nanti, diperintahkan lagi untuk dibawa ke kota Mekah yang tandus, tidak ada
ya tanda-tanda kehidupan di dalamnya, ditinggalkan dalam keadaan seperti itu, kemudian ya diuji lagi dengan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sampai ketika puncaknya menyembelih seorang Ismail alaihi salam. Memang begitulah adanya dunia, jemaah sekalian yang sama berbahagia. Dunia ini adalah ruang-ruang ujian yang Allah ciptakan untuk kita, dan mau tidak mau harus kita lalui. Kemampuan kita merespon dan menjawab ujian-ujian itu dengan cara dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ujian kelapangan dan kesenangan direspon dengan syukur yang mendalam, sedangkan ujian kesempitan dan kedukaan kita respon dengan jalan sabar. Seperti dalam sabda Rasulullah yang mengatakan, ajaban lil amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan kehidupan kaum muslimin. Sungguh urusan-urusannya, hidupnya itu selalu dalam kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin saja. Jika dia ditimpa kesenangan, maka dia senantiasa bersyukur, dan itu mendatangkan kebaikan untuknya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia senantiasa bersabar, dan itu pula mendatangkan kebaikan untuknya. Itulah sebabnya tragedi kemanusiaan yang telah berlangsung lebih daripada 200 hari terakhir ini di bumi Gaza dan di bumi Rafah sungguh bukan hanya menjadi ujian bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban kejahatan perang teroris ya Yahudi Israel, tapi pada saat yang sama adalah sebuah ujian yang berat untuk kita. Ya, untuk kita ini mungkin akan menjadi ujian yang terberat bagi kepedulian kita sebagai manusia. Apakah kita masih sabar menjaga peduli kita untuk ratusan ribu hamba Allah Subhanahu wa taala yang kehilangan keluarganya tercinta di tempat tinggalnya? Apakah kita apakah jiwa kita masih sabar dengan menjaga komitmen kepedulian kita untuk puluhan ribu jiwa yang insya Allah gugur sebagai syahid, termasuk puluhan ribu anak-anak yang tanpa dosa telah berguguran di sana? Apakah setelah 200 hari ini jiwa kita masih teguh berkomitmen menyuarakan dan menyebarkan kepedulian kepada para pejuang Palestina, kepada lingkaran-lingkaran orang-orang terdekat kita? Apakah setelah lebih daripada 7 bulan ini, di mana Zionis Yahudi membuktikan bahwa mereka dan semua segala macam pendukungnya, negara-negara pendukungnya sebagai teroris yang sesungguhnya, apakah setelah 7 bulan ini kita masih bisa bersabar, tidak mencicipi dan tidak menikmati sedikit pun semua produk-produk pendukung genosida dan kejahatan perang di tanah suci kita, di tanah para ahli bumi Palestina? Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat melewati ujian-ujian kepedulian ini dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para muslimah, kepada para muslimah, para ibu-ibu, para pemudi-pemudi, salah satu ujian terbesar kita hari ini adalah gelombang distraksi atau pengecoh dan pengalih fokus kehidupan kita. Karunia waktu yang Allah berikan kepada kita habis tersedot begitu saja dengan berinteraksi dengan medsos, media sosial. Entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping di medsos tersebut. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang muslimah. Yang lebih menakutkan lagi, interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan di sana, mulai dari godaan pinjaman online yang jelas-jelas suatu transaksi riba, hingga godaan perzinahan yang dipelesetkan dengan atas nama selingkuh, wal iyadu billah. Maka para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhentilah sejenak, renungkan kembali apa sebenarnya tujuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kemana kita setelah mati nanti? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat kita
Jika sewaktu-waktu kita hanya habis, jika waktu kita hanya habis dalam scrolling dan shopping di medsos-medsos tersebut, belajarlah kepada wanita-wanita soleha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kepada mereka. Bacalah kembali tentang bagaimana Siti Maryam. Bacalah kembali bagaimana tentang Khadijah, tentang Aisyah, tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah dari para muslimah-muslimah yang ada di Gaza, yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semua telah diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pesan yang sama juga untuk saudaraku, kaum pemuda-pemuda. Wahai pemuda-pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut pada masa tua kita. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda, dan setelah itu selesailah dunia ini untukmu. Maka persiapkan diri kalian untuk kematian yang bisa saja hadir secara tiba-tiba. Bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian untuk belajar dari pemuda-pemuda soleh seperti Nabi Ismail alaihi salam, seperti para sahabat-sahabat junior dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat muda yang lainnya. Dan jangan lupa belajarlah juga dari mujahidin Brigade Al-Qassam di bumi Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyiapkan diri untuk menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah seusai pelaksanaan sholat Id hingga 3 hari tasyrik. Pembagian hewan kurban yang telah disembeli dapat dibagi menjadi 3 bahagian. Sepertiga buat pemiliknya, sepertiga buat dihadiahkan kepada kerabat-kerabat terdekatnya, dan sepertiganya lagi dihadiahkan kepada fakir dan miskin. Pahala yang kita peroleh sangat bergantung pada keikhlasan niat kita dalam menjalankan atau menunaikan ibadah kurban tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, jemaah yang sama berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa kita ini terhantarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan ibadah kurban kita yang akan kita tunaikan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan kami. Engkau satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dan penuh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung ini, kepada siapa lagi kami akan meminta ampun ya Allah? Ya Allah, ya Rabbana, di bumi Khatulistiwa ini dari bumi Khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas
di berbagai belahan bumimu. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keteguhan hati dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di bumi Palestina dan di bumi manapun mereka yang tertindas. Lindungilah kehormatan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai yang telah gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisimu. Segerakanlah pertolongan dan kemenanganmu untuk mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon dengan segala kemahakuasaanmu, dengan segala kemahaperkasaanmu yang tak terkalahkan. Kerahkan bala tentaramu ya Allah di alam semesta ini untuk meluluhlantahkan para penindas-penindas dan dengan sehancur-hancurnya. Hancurkan negara Zionis Yahudi ya Allah dengan semua negara teroris-teroris yang berdiri tegak mendukungnya. Lumpuhkanlah semua kekuatan mereka ya Allah. Lumpuhkan semua kekuatan mereka yang zalim. Porak-porandakan sumber daya mereka yang disalahgunakan untuk menzalimi hamba-hambamu. Ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup ya Allah, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Dan jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah ya Allah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan dari mereka yang terus-menerus menjadi ladang pahala, yang menjadi pahala jariah untuk mereka ya Allah, dan sebagai penerang dalam alam kubur mereka ya Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya ampuni kami ya Allah. Ampuni kami, ampuni atas kedurhakaan kami kepada mereka berdua. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, sebagai penyejuk pandangan kami, qurrata a'yun, yang selalu mendoakan kami saat kami nanti berada sendiri di alam kubur. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah negeri kami ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkanlah negeri kami ini dari kerakusan-kerakusan oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakanlah untuk kami para pemimpin-pemimpin yang adil, yang mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, ya Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami hamba-Mu yang lemah ini. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau maha kuasa, Engkau maha penguasa satu-satunya yang hak, dan Engkaulah sebaik-baik penerima, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami mewakili segenap pengurus Masjid Tuang Guru Bikulo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh warga yang ada di Kampung Sero. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kebajikan kita. Insyaallah penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sekitar pukul 8. Jadi kami harapkan kepada seluruh panitia yang telah ditugaskan untuk bisa kembali ke tempat ini. Ya. Oh, ya. Kepada panitia bisa kumpul dulu.